4 kali disebutkan lapat Muhammad ini si Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa maknanya? Ulama ahli hikmah mengatakan hikmahnya 4 kali sebutan lapat Muhammad isi Allah Ta'ala kita tahu 4 syarat le diri Nabi ta. Pertama awal Muhammad, kedua akhir Muhammad, ketelu zahir Muhammad, si keempat batin Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Kepala Desa, para pengurus dan ketua pengajian sewilayah Karangbaru, mulai yang ngeceknya seke-seke ini gubuknya apa? Mulai yang ngeceknya seke-seke hadir ke ketua-ketua, mulai Langan Timu, Kuku sampai Barat Kuku. Oh ya. Para pengurus muslimat Patayat Pondok Pesantren Al-Manan, singkatnya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan, asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi syafi'atul ayatam al-mannan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Tabarukan wa tafa'ulan bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur ta ulih natipa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapa paringi janin itu nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari mangkin niki mu kita pada berjitimak berkumpul dalam rangka pada ngerayaan hari kelahiran langan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita niki mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di hari kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan karibaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwa pada bimbing ajar ita serta siwa merjuangan agama Islam niki, sehingga alhamdulillah wa syukurillah sampai saat makin niki mau ita pada nikmatin nikmatnya kemerdekaan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ya alhamdulillah wa syukurillah. Jadi mau ita pada bareng, mau ita pada berkumpul, mau ita pada berjamaah untuk ita pada ngerayaan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala apapun setidaknya kepada bareng-bareng kebersamaan niki si paling penting. Kebersamaan niki si paling penting. Oleh karena sino saat makin niki mungkin beberapa hal yang ingin sampaikan kaitannya barang maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya si pertama tentang masalah nama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang muncul ketika kita menyinggung tentang masalah nama, pertanyaannya adalah siapakah yang memberikan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, beliau mengatakan wa utiyat ummuhu fil manami, telah diberikan di dalam mimpinya
ibunda Siti Aminah, yaitu ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah mimpi. Faqila laha, maka ada suara di dalam mimpinya sina. Jadi waktuna tinduk ibunda Siti Aminah di saat itu, ada sebagian ulama mengatakan pada saat umur 7 bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam alam kandungan, maka datenginna ibunda Siti Aminah isi sopok mimpi. Mimpi itu berbentuk suara. Apongkat suara sino, innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Sesungguhnya wahai Siti Aminah, engkat suara sine, ida sine ngandung itu sebaik-baik makhluk, wa sayyidil alamina, penghulu sekalian makhluk, penghulu sekalian alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik makhluk sekandung da sine engkatna suara sine bebadak tipa ibunda Siti Aminah. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan, aranin ya jema' sulikna munawah lahir dengan nama Muhammad engkatna. Yang umbai kuna penting atau perlu araninnya dengan nama Muhammad, li'annahu satuhmadu uqbah, karena sesungguhnya dia akan menjadi orang yang paling banyak dipuji oleh sekalian alam. Ini artinya apa? Allah Ta'ala langsung ngaranin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Walaupun dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib, kakek beliau. Setelah beliau lahir, itu 7 hari setelah kelahiran Nabi itu maka beliau diberikan nama oleh kakeknya dengan nama Muhammad. Tetapi ulama mengatakan juga bahwa penamaan nama Muhammad yang dilakukan oleh Abdul Muthalib itu kakek beliau itu adalah tindak lanjut dari hasil mimpi ibunda Siti Aminah. Akan Nabi sine singaraninna dengan nama Muhammad sino adalah Allah Ta'ala sendiri melalui mimpi ibunda Siti Aminah. Muhammad itu berasal dari kata Mahmudun, itu berbentuk sighat isim maf'ul, yang artinya orang yang dipuji. Tetapi karena dia mendapatkan tasydid atau tad'if, maka dia menunjukkan arti mubalaghah. Secara mubalaghah sino kata yang menunjukkan makna lebih. Dalam bahasa Indonesia istilahnya kalimat superlatif. Misalnya bagus, lebih bagus, paling bagus. Nah, kata-kata paling itu dinamakan kalimat mubalaghah. Maka Mahmudun artinya orang yang dipuji, maka Muhammad artinya orang yang paling banyak mendapatkan pujian, baik dari Allah Ta'ala ataupun sekalian alam. Allah Ta'ala dan muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita si jari umatna. Apa ungkat pujian Allah Ta'ala gelanyat le dalam Al-Quran, pujian Allah Ta'ala kita baginda Rasul. Salah sopokna le antara si Allah Ta'ala dengan mengatakan wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, terdapat akhlak yang sangat mulia engkat Allah Ta'ala kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Ta'ala juga menguji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara Allah Ta'ala mendoakan baginda Rasul, memberikannya rahmat, sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala serta sekalian malaikat sino bersolawat tipa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah Ta'ala sendiri si jari nenek si jari khalik, si jari sang pencipta sino bersolawat ya tipa nabi wa malaikatahu, serta selapuk malaikat-malaikatna, baik malaikat bumi, malaikat langit, malaikat hamlatul arsy, penjaga aras atau penanggung arasino, selapuna berselawat tipa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa itan ditemili berselawat?
Masa itu ditemili bersolawat. Allah Ta'ala doang luar biasa bersolawat tipa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama mengatakan selawat Allah Ta'ala kepada malaikat, selawat Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimakna ar-rahmah. Maknanya adalah rahmat. Ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa dia bersalawat kepada baginda Rasul, sama maknanya Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa jua si nendeng, apa jua si tunas isi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngicaninnya si Allah Ta'ala berkat salawat Allah tipa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kok ndak tibuk-tibuk ibu-ibu, ndak tependak-pendak untuk tapada nyampeang salawat tipa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki pujian Allah Ta'ala tipa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepatutnya kita sebagai umat baginda Rasul juga memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki makna Muhammad. Muhammad niki artinya orang yang paling banyak mendapatkan pujian dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena sino Al-Quran juga menegaskan dalam surah Al-Anbiya Nabi 4 manik Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami telah mengutus engkau wahai Muhammad illa bimakna lil istisna rahmatan lil alamin. Rahmatan bimakna kasih sayang, lil alamin lam harfu jarrin bimakna lil ajlih, melainkan sebagai rahmat pada sekalian alam. Jadi kata-kata alami sini adalah majrur, itu dia dalam keadaan kasrah, tapi alamat kasrahnya adalah ya, karena dia adalah jamak mudzakkaris salim. Siaran jamak mudzakkaris salim di sini adalah majumi'a. Majumi'a sesuatu yang jamak. Sai arana mufrad, 2 arana tasniyah, 3 arana jamak, 4 arana jamak, 5 arana jamak, satak arana jamak. Maka yang namanya jamak itu lebih dari 2 minimal dia dikatakan 3. Berarti Nabi Tasino jari rahmat tidak hanya pada satu alam, tidak hanya pada 2 alam, tetapi pada sekalian alam. Yang kok maknana rahmatan lil alamin, sebagai rahmat pada sekalian alam. Ulama ahli tasawuf mengatakan Nabi menjadi rahmat pada sekalian alam sino. Angkok najari rahmat nabinta le 4 alam kata. Pertama alam lahud, kedua alam malakut, ketelu alam nasud, keempat alam jabarut kana. Pertama alam lahud. Apa arti alam lahud? Alam ketuhanan. Letene nabinta jadi rahmat dia juga pada alam lahud. Buktinya Allah Ta'ala dalam sebuah hadis kudusi menjelaskan bahwa tujuannya mina alam sini karena nabintah. Dan tujuannya mina nabintah si Allah Ta'ala karena dirinya sendiri Allah Ta'ala no. Karena dalam hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman khalaqtul asya'a li ajlika. Aku mina sekalian alam sini karena sida wahai Muhammad katna. Mafhum mukhalafahna mundekna pina alam sine, mundekna karena nabinta maka ndekna genara alam sine. Wa khalaqtuka li ajli ingkat Allah Ta'ala, dan aku mina sida sina wahai Muhammad karena diriku sendiri ingkat malik Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat pada alam lahud. Kedua, nabinta juga menjadi rahmat pada alam malakut. Apa arti malakut? Alam malaikat. Alam malaikat. Mumbe yang kuna jadi rahmat le alam malakut nabinta jelasanna isi Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh sini adalah idh bimakna litambih, sebagai bentuk peringatan kepada kita semua bahwa Allah Ta'ala pernah berfirman kepada sekalian malaikat.
Apa kata berfirman Allah Ta'ala li malaikatno usjudu li adama, pada sujud angkun tipak Nabi Adam engkat Allah Ta'ala pada ita perintahannya sekalian malaikat sino isi Allah Ta'ala untuk sujud tipak Nabi Adam. Maka ulama mengatakan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud penyembahan, karena kalau dia sujud malaikat kepada Nabi Adam dengan niat sujud penyembahan, berarti malaikat itu syirik karena dia nyembah selain daripada Allah. Tetapi sujudnya sino adalah litakrimil ibad, sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, karena pada diri Nabi Adam itu terdapat Nur Muhammad. Nur Muhammad syarat di dalam diri Nabi Adam. Nur Muhammad nasino nyawa nasino aran Nur Muhammad. Nyawa Nabi Adam sino tercipta daripada Nur Muhammad. Yang kok sujud Nabi sekalian malaikat sino, engkat ulama sino, tipak Nabi Adam litakrimil ibad, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, karena pada diri Nabi Adam itu terdapat Nur Muhammad. Yang kok sujud engkatnya. Ini artinya apa? Bahwa Nabi kita juga menjadi rahmat pada alam malakut, menjadi rahmat pada alam malakut. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat tamu undangan rahimakumullah. Kemudian yang kedua, berapa sih jumlah nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab Dalailul Khairat karangan Syekh Sulaiman Al-Jazuli, seorang wali. Beliau ada yang menceritakan beliau adalah wali abdal, tapi ada juga mengatakan beliau termasuk adalah wali kutub engkatna. Dalam kitab Tazkiyatul Azkiya dijelaskan bahwa Syekh Sulaiman Al-Jazuli pengarang kitab Dalailul Khairat ini adalah seorang waliullah, seorang waliullah yang berpangkat abdal. Siaran waliullah berpangkat abdal sino hanya 40 dengan luwena di dunia sini. Siaran wali abdal ini ara 40 dengan munas mate sopo naino ara pengganti ya. Ciri-ciri wali abdal sino jelasannya ya dalam syarah Sulalamul Fudala karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Salah satu cirina ya bangkol. Saudara bangkol apa ngono? Ya ada bede anak. Dia bede anak. Ya bangkol. Ya ciri-ciri si taranin aran wali abdal. Nah, jadi di dalam kitab Dalailul Khairat dikatakan bahwa jumlah nama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 201 satak saylu aranna. Satak seke. Ina doa piralu aranda. Ina qadir piralu aranda. Ara sebiji aranna. Nabi sino luwi aranna sino satak seke 201 jumlah namanya. Di antara 201 itu yang masyhur salah satunya adalah Mustafa. Mustafa yang kona zikir, misalnya zikir itu apa kata ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustafa, apa arti Mustafa? Orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi khatmul anbiya, penutup sekalian nabi, dan menjadi nabi akhir zaman. Yang kedua, nabi juga namanya adalah Toha. Apa ongkatnya? Toha. Ya bacanya berusia anak jarinta dalam sholat badar. Sino waktu enten baca sholat badar pongkatna ala Toha Rasulillah. Toha juga nama beliau.
Kemudian yang ketiga, nama beliau juga adalah Yasin. Ia juga sebut tangle dalam salat badar sino pongkatna ala Yasin habibillah. Yasin juga nama nabi kita. Nah, mengapa begitu banyak sekali nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan saking banyaknya yang memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kuna sampai satak seke lui aran nabinta, satak seke lui aran nabinta. Tapi kalau di dalam hadis disebutkan arak sekitar balu sampai siwa, hadis nyebutang aran nabinta lui aran nabinta. Satu hadis yang ambil di riwayat Imam Tabrani. Hadis ini menjelaskan bahwa nama nabi itu atau ada 5. Leseke hadis ini. Mulai hadis-hadis lain luwe aran nabinta. Satu hadis saja yang sampaikan apong katna li khom satu asma'in kat nabinta. Tiang niki kat nabinta bede 5 aran. Pertama ana Ahmad, aran tiang Ahmad. Aran Ahmad itu. No. Lagu ita aneh-aneh hitang kunta ibu-ibu, bapak-bapak, ngubang kunta Ahmad aranta apa sinanggor eta Memet inang. Memet aranta. Pertama ana Ahmad. Pertama Ahmad aran nabinta. Wa ana Muhammad engkat nabinta. Si kedua aranna nabinta Muhammad. Si ketelu wa anal Mahi. Mahi aranna. Si keempat wa anal Hashir. Yang kelima wa anal Aqib. Aqib aran nabinta juga. Le dalam hadis ini ada 5. Pertama Ahmad, kedua Muhammad, ketelu Mahi, keempat Hashir, kelima Aqib. Ibu-ibu jenana aran-aran artis girangna ngapalna. Aran nabinta jadi ngapalna. No, sambil na menghayal liu-liu koko nang ngapalang aran artis no. Pertama Ahmad, kedua Muhammad, ketelu Mahi, keempat Hashir, kelima Aqib. Pertama Ahmad ini sebutangnya si Allah Ta'ala. Lapat Ahmad sebutangnya si Allah Ta'ala dalam Al-Quran arak sekali. Arak sekali sebutangna lapat Ahmad le dalam Al-Quran, yaitu surah Sob. Surah As-Sob sini ayat apa juz yang ke-28. Arak kanak jarin tet ini. Ibu-ibu kah? Saya lantara ida apal 2 juz. Angkat tangan. Angkat yang empeng kepeng. 100 2 juz. Kepeng 100. Nah, jadi dalam Al-Quran surah As-Sob Allah Ta'ala menyebutkan lapat Ahmad. Allah Ta'ala berfirman wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Seki Ahmad sebutang lapat Ahmad isi Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Si kedua wa ana Muhammad tiang niki aran tiang Muhammad engkat nabinta. Nah, lapat Muhammad sebutangna si Allah Ta'ala dalam Al-Quran sekitar 4 kali. Sekitar 4 kali. Pertama Al-Quran surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 144. Wa ma Muhammadun. No, sekali. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrullaha syai'a sampai terakhir. Sekiwa. Si kedua lapat Muhammad disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40.
apongkatna bacana si anak tebru maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Duawah si ketelu lapat Muhammad sebutangna juga di dalam Al-Quran surah Al-Fat. Allah Ta'ala berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud, sampai terakhir. Keluar si keempat lapat Muhammad sebutangna si Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 2 napiongkatna walladzina amanu wa amilus solihati wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum katna. 4 kali disebutang lapat Muhammad. 4 kali disebutang lapat Muhammad ini si Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa maknanya? Ulama ahli hikmah mengatakan hikmah 4 kali sebutang lapat Muhammad isi Allah Ta'ala kita tahu 4 syarat le diri nabinta. Pertama awal Muhammad, kedua akhir Muhammad, ketelu zahir Muhammad, si keempat batin Muhammad. Awal Muhammad sino nuroni nyawanta rangano. Akhir Muhammad sino rohani atenta rangano. Zahir Muhammad sino jasmani awakta rangano. Kemudian batin Muhammad sino robbani rahasiantar ngano. Rahasiantar ngano. Awal Muhammad nuroni nyawanta, akhir Muhammad rohani atentangkat. Zahir Muhammad jasmani awakta, batin Muhammad robbani yaitu rahasia le dirita. Yang konita si jari umat Nabi sini gambaran ketika tasujud persis mangkun huruf Muhammad. Bareh saya ini. Bareh saya ita sujud salah sopo ita sujud pendok kelangan sedih. Misalnya sujud tidak pendok ya no. Nah, pendok pada pas mangkun huruf Muhammad no ruan potongan awak teh. Yang kok mim pada lapat Muhammad sino otak teh. Hak pada lapat Muhammad sino dadan teh. Mim si kedua lapat Muhammad no pusat atau tianta. Dal pada lapat Muhammad rangkong nente si sujud ino pendok yang ngadut teropong ya bare. No. Teropongnya sehingga Muhammad 4 kali sebutangna lapat Muhammad insya Allah Ta'ala sini menunjukkan bahwa badan manusia itu ada 4 unsur. Pertama awak, kedua ate, telu nyawa, 4 rahasia. No. Pertama awak, kedua ate, ketelu nyawa, 4 rahasia. Ini kajian ulama ahli tasawuf mengambil hikmah dari 4 kali tersebutang lapat Muhammad le dalam Al-Quran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. No. Nah oleh karena sino maka ndak pada kelakuan perilaku dek tata cara kehidupan barang ibadah ta barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kena ngenongkat nabinta pongkatna alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku katna. Mumbe angkun sunnah Nabi tagita angkun model huruf syara lelapat Muhammad ulit tipa diri ta pertama mim pada lapat Muhammad otak ta mumbe angkun otak Nabi. Le dalam kitab Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji niki pada Abtirillah yang ke-18 disebutkan bahwa ya 17 gitu disebutkan bahwa Nabi mohon maaf Nabi sino sangat luar biasa gagahna. Bentuk pemukana agak depek bentuk pemuka Nabi entah. Kemudian Nabi kita juga itu dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sino
manusia si paling sempurna akhlak bareng penciptaan nabi entasino. Maka mim pada lapat Muhammad itu otak pada kita. Apa kenana akhirnya pada otak teh si nabi entah. Ndek kenapa hanya potongan otak, karena potongan otak beda-beda kan. Ara ita lonjong alias bonyong, ara ita depek alias bulan dan seterusnya. Nah, cuma le dalam otak ino kan balik pikiran. Nah, ngumbe cara berpikir nabi. Nabi sino pikiran sino ndek nara si pikiran si hal-hal yang sia-sia. Segala macam bentuk pikiran sino diisi dengan pikiran-pikiran yang mengandung nilai-nilai akhirat. Mengandung nilai-nilai akhirat. Otak nabi berisi ibadah. Otak nabi berisi ma'rifat. Kemudian kedua, hak pada lapat Muhammad itu adalah dada pada kita. Membayang kun dada nabi lebar karena kita dalam kitab berazanji agak lebar. Ndek kan nganong kun dada mau kun play apa janin dia na boleh kak tamale lawang nonde. Itulah lebar dada nabi kita itu simbol kesabaran yang sangat tinggi pada diri nabi. Nah, kalau sopo ketika nabi itu berdakwah di kota Mekah, itu masih dakwah nabi kita itu masih di periode Mekah. Itu angkun jahilna dengan Mekah sinong karena le jahilna dengan kafir Quraisy siara le Mekah le zaman lain sino waktu na berdakwah nabi enta pelewasnya pelentongnya kedu batu sampai berek, mohon maaf, berek pelipisna ngepet darah nabi enta. Lagu nabi enta sabar silinde remon ende jamut ende ngarun ende sabar nabi enta. Coba bapak-bapak kang umbang kunta menaita bahkan ngetot-ngetot dengan si melentong itu kan ngetot-ngetot dia pale tembeh jagin entah tembu mali. Nabi tende karena apa? Angkun sabarna nabi entah. Sehingga di saat itu nabi berdoa nabi entah pongkatna berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nenek kaji icanin petunjuk kaum kaji sino fa innahum la ya'lamun karena ya masih dia mantau apa masingkat nabi enta doayang dengan kafir Quraisy ngendengannya hidayah tipa Allah taala. Coba ita lima yung kata jumpa wah nakano ita sih dengan tapi nabi enta sangat luar biasa. Ini gambaran hak pada lapat Muhammad itu dada pada kita nengka ngumbeang kun taita apakah ngenokang kun dada enta makun dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Goyo nih ibu-ibu, goyo bapak-bapak telat nemangan kelep piring ini. Telat nemasak nasi jangan benggerontang lumur ini. Macem angkun taita si jari umat nabi enta. Nah, yang ku pentingna ta maulid sini ake teingat angkun kelakuan-kelakuan, sifat-sifat barang karakter-karakter baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hak pada lapat Muhammad itu dada pada kita. Yang ketiga adalah mim pada lapat Muhammad itu pusat atau perut pada kita. Ngapa kenana ake na pada angkun ta ngadoptianta barang nabi enta. Nabi enta dalam sebuah keterangan riwayat Imam An-Nasai itu dalam hadis beliau mengatakan angkun ngisi tiana nabi enta sino engkatna thuluthul lit-ta'am sepertiga untuk makanan wa thuluthul lisyarab sepertiga untuk minuman wa thuluthul lil anfus sepertiga untuk napas. Kira-kira ngenoke sita bekelor. Bapak-bapak ngombe kunta bekelor benengka tesaksiang pekeloran no. Nengka tesaksiang pekeloran ini nih. Kita ngelor bekelor mundi na bentir getitian tamakun dengan si betian di tagin bosan mangan. Sampai-sampai ndara angun tenggeluit angkun besurta. Dakangeno ita ngaku diri ita paling mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu de tawah tahan lapar. Padahal dalam kitab berazanji sebutangna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino katna sangat girang ya gating gendong batu
gandong batu. Gandongna batu no. Tembenangna batu no. Yang umbe ko nagnembenang batu atau gandong batu, ia nahan nakan tianna, nahan laparna na binta. Okay. Padahal sebutangnya dalam keterangan andai kata namili na bintang karena nawarang ya diri malaikat rahmat sino akin pina gunung Uhud no jadi mas. Kita beruta telat nyampah ara 15 menit lah dina keruan akun prasata Lombok Tengah kacau ini ngono tianna kenana. Nah ini angkun mim pada lapat Muhammad, yang kedua adalah perut atau pusat pada kita, dan yang keempat adalah dal pada lapat Muhammad itu rangkong atau naintah ngumbe angkun rangkong nabinta segala macam bentuk langkah baginda Rasul itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Angkun ta sikete wah insyaallah mengandung nilai kebaikan. Ita siara le jineng mau ita bedait barang semeton jarinta siara tibu tangkok. Ita siara le tibu lampit barat mau ita bedait barang semeton jarinta siara le beri jarak seterusnya. Itu dalam rangka ibadah juga menyambung silaturahmi. Nah niki dal pada lapat Muhammad. Nah ini Muhammad niki artinya adalah orang yang paling banyak dipuji dan mendapatkan banyak pujian dari sekalian alam. Kemudian berikutnya si penting sampeang juga adalah tentang garis keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Addibu auladakum bi thalathati khisalin." Mulaikanlah mulaikanlah dirimu untuk mengajarkan anak-anak kalian itu dengan 3 macam perkara. Jadi beruna lahir babia ino ajar ya dengan 3 perkara angkatna bintah. Pertama adalah hubbi nabikum, tanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagu itu ya kebalik, membangun kebaliknya, tanamkan rasa cinta kepada artis-artis film India. Menung-menung kunta. Padahal dalam hadis suruh naita menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga teh ketuaninnya piralui anak Nabi ya kutoang. Piralui sinina Nabi ya kutoang. Kemudian pira umur Nabi ku wafat ya kutoang. Bapak tuang pe anak sahrukan dan tuang tiang kan. Cewek Ariel Peter Pan dan tau tiang kan. Arana binta aja jauh gati. Ini angkun kondisi tele saat sini. Sehingga apa? Sehingga beruna sugul anak jarin tahu apa tengkekin teh HP godet nah HP nu payu. Tetanggor ya bongkor ten dengan katna. Tanggor ta anakku karena goyo nagin liu ita bongkor nagin dengar kata bitin tay HP no ngarong-ngerak ya kan angkun kemajuan teknologi le saat sini mundina betul-betul isi ta pada jaga anak jarinta, ngatur anak jarinta ya berat jadi tantangan anak jarinta le saat sini. Maka salah satu solusinya adalah maulid. Salah satu juga karena di dalam maulid itu ndak kita berasumsi deh, ndak kita berpikir maulidnya tak ketong akan jajan deh, ndak kita ketong akan jajan betembeli bes jajan sekarung kan kau tahu yang tipe balen, kan betembeli kita ngelorang nah. Si kenana maulid sino terrefleksi kembali ngumbe sejauh mana kita sudah mengamalkan nilai-nilai sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah pas ke pogoyanta sesuai dengan pogoyan baginda Rasul. Jadi dia tak hanya ketinggalan ngelorang gegodoh, tetapi ngumbe caranta merefleksi, tangingat kembali angkun pola kehidupan baginda Rasulullah, angkun ajaran baginda Rasulullah, angkun garis keturunan dan silsilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maulid. Walaupun dia tulah bekelor-kelor tidak masalah. Sebenarnya dia tidak masalah. Andai kata misalnya mohon maaf, Rubin tiang maulid le Gawah Duren. Maulid Gawah Duren
si juluan maulid yang juga legawat duren tapi le kalian apa du isin dulangna tamban wahid ngape tamban ibu-ibu wahid ngape tamban ke le dulang maulid no dedoa coba neka. Nah artinya apa yang lihatnya itu bukan aduh dia mampu dengan ini, bukan seperti itu. Cuma sangkun semangat maulid nah sampai tamban siara le laut no milu maulid tamban no angkun gegerna ibu-ibu ino ngape sampai tamban siara le laut nino tok le Labuan Lombok no datangangna tipa dulang no milu maulid. Nah ini artinya sebenarnya le dulang-dulang sini dia jadi permasalahan si penting sini lah nilai-nilai si mauta le dalam perayaan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dak ada ucap ya bareh bapak-bapak lah si Rubin jam maulid kita berdulang kita nakanya berkotak-kotak kita ndak si penting sini adalah nilai-nilai maulid. Nilai-nilai si terkandung le dalam perayaan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun dek ta maulid piran nakin bada ita tentang masalah garis keturunan Nabi jarang. Mun dek ta maulid piran nakin bada ita angkun luwi bijajari Nabi jarang. Mun dek ta maulid piran nakin bada ita angkun kelakuan cara nabakelor Nabi enta, cara naleka Nabi enta, cara nanggawi ibadah Nabi enta jarang. Maka maulid ini sangat penting untuk kita terus merefleksi kembali tentang ajaran dan kelakuan serta pola tingkah laku kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai tentang masalah keluarga Nabi, penting ini tahu ibu-ibu. Yang umbe kono penting waktu enta simbaca salawat milu ketekangtaran keluarga Nabi itu no. Milu. Apa yang kata salawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa arti ali? Keluarga Nabi. Walaupun ara ulama menafsirkan kata-kata ali sini adalah seluruh kaum mukminin mukminat dari umat baginda Rasul adalah keluarga Nabi. Engkatna. Tetapi secara spesifikasi yang lebih spesifik keluarga Nabi sino ya tentunya dari darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama adalah anak bijajarin Nabi enta juluh. Pira luwe anak Nabi enta ibu-ibu? Pira luwe bijajari anak Nabi enta? No ya kotoang ngene. Muna anak Sahrukan pira? Anak Rapi Ahmad pira? No dua napalnya. Anak Nabi enta jenina tahu nama. Yang kota penting maulid no. Penting maulid ini. Anak bijajari Nabi enta menurut pendapat yang sahih dan hadis yang sahih arah itu. Telu ya mama, empat ya nina. Mbe si mama pertama Qasim paling beli ino. Yang kona Nabi enta sino praman nasino adalah Abul Qasim. Bahasa Sasakna Amak Qasim. Abul Qasim. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan man shoma fi yaumi syakki faqad a'sa Abul Qasim. Saya puasa di hari syak, maka sesungguhnya dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Qasim. Yang kedua Abdullah, aran anak Nabi enta si mama. Si ketelu Ibrahim. Si terakhir sini Ibrahim mauna le Siti Maryah Al-Qibtiyah. Tapi wafat selapunan di nara beli. Nabi anak masih beci ya bu wafat. Tetapi ketika Ibrahim anak Nabi enta si mama terakhirno wafat waktu nasi nguburangna nangis Nabi enta. Nangis Nabi enta tri ai matana. Tri ai nata Nabi enta. Waktu nguburang Ibrahim anak bija jari Nabi enta. Kemudian empat ya Nina. Si Nina pertama adalah Zainab. Kedua Ruqayyah. Ketiga Fatimah. Keempat Ummu Kulthum. Aran Zainab ini
aram Ruqayyah ini, aran Fatimah, no. Ummu Kulsum, alhamdulillah. No ini aran anak-anak dijajarin ta. 4 ya maknina, 3 ya mama jumlahna jari pitu. Kemudian senina na binta, no. Senina na. Muna Anang Hermansah sayaran senina na. No, Santi tau na ya. Sayaran babaluna. Krisdayanti na no, jawab na ya. Maka sayaran senina na binta. Ya kotoang ini mah. Susah itu ini. Nah, senina na binta sino luwi narak solas. Nah, le tengikutin sunnah jemaah aja solas tekumpulang indang nonda. Mula le nabinta senina le masalah angkuna merari nabinta sino sunnah khususnya harana. Esa-esana kanggo lebih langan 4. Muna ita-ita janana si jari umatna cukup 4. Munda mele brombo harus da sedih ske. Ya kuna sebutang dalam Al-Qur'an fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ul. Ndak ke kumpulang sampai siwa maka ngikutin sunnah Nabi sampai sholat seninana benda itu sunnah khusus ya. Nah le antara sholat jumlah senina Nabi niki 2 julu bilin nabinta 2 yang julu wafat mbea Siti pertama Siti Khadijatul Kubra, kedua Siti Maryah Al-Qibtiyah. Ini si julu bilin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga sisa ya jari pira solas kurang 2 pira siwa. Nah sisa ya siwa sine julu bilinna isi nabinta julu wafat si siwa sino mbe siwa sino Syekh Ahmad Marzuki maran dalam kitab Aqidatul Awam menjelaskan dalam bentuk syair itu jumlah istri dari baginda Rasul yang 9 apa ungkatna Aisyatun wa Khafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun maradiyah. Pertama Aisyah, kedua Khafsah, ketelu Saudah. Aran Saudah ini? No, Saudah. Sofiyatun aran Sofiyah. Maimunatun arak Maimunah no arak dang le beruntung bapak-bapak kah jadi aran senina ada bapak-bapak persis makun senina Nabi arak ya Saudah arak ya Romlah arak ya Hindun Zainab Juwairiyah ini siwa luwih senina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si berikutnya adalah garis keturunan nabinta langan arah bapakna. Le dalam kitab Tijanud Darari, syarah dari kitab Matan Bajuri yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau mengatakan yajibu 'ala syakhsi, wajib le pribadi setiap orang dina kanggo nawakilin le tiap-tiap pribadi tentu na jatuh wajib no ayyadz zakari wal unsa baik dengan nina ataupun dengan mama apa wajibna ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi ila adna nafaqat untuk tapada nauk garis keturunan nabinta baik langan arah bapak ataupun langan arah ibuna sampai adenan saja hanya sampai adenan wa amma ma ba'dahu fala yajibu katna adapun setelah di atas adenan itu sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu tidak wajib engkat ulama. Bal kurihahu satu bacaannya ada yang bacanya bal karrohahu malikun akan tetapi Imam Maliki memakruhkan menelisik
mempelajari dan mengetahui garis keturunan Nabi le atas Adnan. Batas wajibnya hanya Adnan karena Imam Maliki berpendapat juga demikian. Ya, garis keturunan Nabi enta fahuwa sayyiduna Muhammad. Ini langan arah bapakna bin Abdullah. Ayahanda Nabi arana Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah dari Abdullah arana Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusayyi bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadri bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini tahta wajib no ya. Engkatna jelasan kita. Wajib ini karena no. Kita luput-luput dan kewajiban no ditaingatna. Karena sekedar-kedar cerita padahal wajib. Nah, si terakhir mungkin tiang sampai yang lete le garis keturunan ini karena ini tengah hari wah. Si terakhir sino jelasannya si Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Ilyas. No, ara adin tiang tini Ilyas sarano Syahdan Ilyas. Ilyas ini kakek buyutna sekitar ke-14 ke-14 kurang lebih. Ke-14 ayahanda Nabi di naman lahir, kakek Nabi di naman lahir, baluk Nabi di naman lahir, tetapi pada tulang sulbi Ilyas kakeknya yang ke-17 ke atas, ke-14 ke atas kurang lebih, itu dikatakan oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji mengatakan wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walabbah. Terdengar suara zikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suara talbiyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tulang sulbi Ilyas. Bangka yang lihat tulang sulbi, lihat tulang bongkor Ilyas ini kok kedengaran suara zikir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bapak nanti naman lahir, kemudian kakek nanti naman lahir, lagu wah kedengaran suara zikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang muncul, ngumbe ongkat zikir Nabi entah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi tidak menjelaskan suara zikirnya. Cuma yang dijelaskan itu suara talbiyahnya. Ngumbe karena talbiyah kama talbiyatu fil hajj. Sebagaimana talbiyah waktu melaksanakan ibadah haji, begitu talbiyah baginda Rasul di dalam tulang sulbi Ilyas katna. Tetapi zikirnya ini diberikan penjelasan oleh ulama ahli tasawuf. Zikirnya dinamakan zikir sirrul asrar. Zikir sirrul asrar. Yang kona setidaknya ya ndak kepada lupa berzikir. Sehingga dengan sigirang berzikirnya termasuk salah satu orang yang mampu mentauladani sifat uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ngenong kat dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab kan apa katna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah itu uswatun hasanah. Siapakah yang mampu mentauladani uswatun hasanah? Pertama ciri-cirinya liman kana yarjullaha, orang yang berhajat untuk bertemu dengan Allah. Ada yang mengatakan yarjullaha ini maknanya orang yang berhajat untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua adalah wal yaumal akhir, orang yang berjumpa, yang berharap untuk sampai pada akhir. Yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira, dengan siluet yang kuna berzikir. Maka orang yang banyak berzikir itu adalah orang yang mampu mentauladani sifat uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi di dalam tulang sulbi Ilyas sudah berzikir dia. Zikirnya apa? Zikir sirrul asrar. Maka kita le diri kita si jari umatna bagumbe yang kunta zikir, angkunta zikir sino arak zikir awak, kedua zikir ate, ketelu zikir nyawa, keempat zikir rahasia. Zikir awak apa? La ilaha illallah. Nagundak kang ne? La ilaha illallah. La dia dengan no. Makun dengan sindara angan na zikir bay. Munta zikir sino na semangat kang kunta zikir.
Nah semangat ake selaku awak ta sini jari saksi era oleh hadapan Allah Ta'ala. Nah begrik awak ta laik waktu tiang si masih mondok, waktu kami zikir subuh gurun tiang al-makfullah Tuan Guru Haji Muhammad Lutfi Abdul Manan beli yang kata zikir lagu momot-momot kita makun manuk si sakit ini tara bergerak apa ongkatna silina itu luar biasa santer silina ini marah syukur jama inang kita ita ndara syukur me jama antang karena kita ita padahal zikir itu lagu gara-gara di tara bergerak apa ongkatna badana itu terus ongkat kitab Risalatul Qusyairiyah karangan Al-Imam Abu Qasim Al-Qusyairi itu penganut tarekat Naksabandi apa katna al-harkatu barokatun katna harokat atau gerakan itulah barokah harokat atau gerakan itulah barokah faman harkatul jismi sai geraang awak nang katna maka Allah Ta'ala akan harkatus sarair Allah Ta'ala akan menggerakkan rahasianya rahasianya akan digerakkan maka oleh karena sino dalam kitab Fathul Arifin karangan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi pendiri tarekat Naqsyabandi wal Qadiriyah itu dijelaskan tata cara zikir mulai dalam tarekat Syatoriyah itu dalam kitab tarekat apa dalam tarekat Syatoriyah itu ada 7 tingkatan zikirnya. Dalam tarekat Khalwatiyah ada 7 juga tingkatan zikirnya. Dalam tarekat Naqsyabandi sampai 17 tingkatan zikirnya. Nah, maka dijelaskan cara zikir itu dari tarik huruf la dari pusat naik ke atas sampai tidak terbatas menembus 7 latifah. 7 latifah ini syarat oleh diri itu pertama latifatul qalbi 2 jari di bawah susu kiri. 2 latifatul roh 2 jari di bawah susu kanan. 3 latifatul sir 2 jari di atas susu kiri. 4 latifatul khauf itu 2 jari di atas susu kanan. 5 latifatul akhfa di tengah-tengah dada di antara 2 susu. Kemudian 6 latifatul nafsun natiqah di antara 2 alis. 7 latifatul qalab atau latifatul kullu jasad mesra kepada sekalian jasad tempat pusatnya itu pada ubun-ubun kita. Sehingga ketika berzikir la ilaha illallah tarik dari pusat naik ke ubun-ubun sampai tidak terbatas kemudian pukulkan ke kanan ilahanya kemudian illa di tengah-tengah dada Allah jatuh dari latifatul roh latifatul sir turun ke latifatul qalbi 2 jari di bawah susu kiri yang kokna arak zikir nabi arak zikir isbat. Nah arak zikir nabi arak zikir isbat. Dalam tarekat Syatoriyah itu tingkatan zikirna. Pertama itu zikir nabi isbat. Kedua zikir isbat pakot. Ketiga zikir tawab. Kemudian keempat adalah zikir taroki. Kelima zikir tanazul. Keenam adalah zikir ismuzat. Ketujuh adalah zikir ismul ghaib karena. Akan dalam tarekat hak Naqsyabandi layak waktu tiang penelitian S2 tiang penelitian tentang persebaran torekoh di Pulau Lombok. Ada beberapa lelabu api ikut yang dait tarekat hak Naqsyabandi. Nah, dia zikirnya hanya illallah, illallah, illallah. Dia ulang ngenang la ilaha illallah. Karena apa? La ilaha illallah itu disirkan, yang dijaharkan itu adalah lafaz illallah. Dinamakan dengan istilah zikir isbat faqat. Isbat doang. Sementara kalau zikir nabi isbat ulah itangnang la ilaha illallah la ilaha illallah lagu ndek na kosong ke dalam todok tangnang la ilaha illallah maka batin ta setidaknya tasdik ya isi la ma'bud illallah la maksud illallah la matlub illallah sang la maujud ndek man bau sita. Di dalam tasdik la ma'bud illallah itulah hayyun ma'bud. Di dalam tasdik la matlub illallah itulah hayyun matlub dan seterusnya dan seterusnya. Deh kah ba cukup wah belo gatine sesesanya apa sampeang ba mudah-mudahan apa sih ta sampeang bermanfaat
le diri tiang pribadi, mudah-mudahan tak geger-gegeran tentang maulid Bapak pandai. Nah, maulid sini kadang-kali dia nah hanya tengandangin dulang. Dia tak hanya tengandangin dulang, si penting sino adalah nilai-nilai maulid. Nah, karena andai kata misalnya tiang wah soal tiang maulid kan, apa ongkatna ini dia teman tiang merari masih kan, apa ongkatna inan tiang bete jajah maulid jauh me angkat, kejawah me maulid, tiang ceramah ini, tiang ceramah, ngorang maulid, undangan ta maulid menongkat na kita inan tiang kan, ule berharap kita juang jauh maulid. Tiba-tiba itan jauh rangkong tenang ule apa karena kita tiang mereka mau jajah maulid nuang meita karena bahkan kita lalu maulid kita dia terlalu ngukuk jajah tentang kita lalu maulid dia tolak lalu ngukuk jaga aukah ini nganongkan ke kita. Nah ini artinya apa? Andai kata misalnya ibu-ibu bapak-bapak lalu maulid mundik nan jauh jajah maulid ule benda kesili deh. Ndak silih maksudnya, ndak silih. Si penting sino adalah nilai-nilai maulid si ara le dalam perayaan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha syukran ala jami'i ihtimamikum istima'ikum. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.